Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rani Linda Saputri dengan NIM G0024108. Jadi saya akan menjelaskan tentang dinding thorax et mediastinum. Oke, sebentar. Oke. Jadi yang pertama yang bakal dibahas yaitu skeleton thoracis. Jadi skeleton thoracis itu dia tersusun dari sternum, costa dengan cartilagens costa serta vertebra thoracica yang dihubungin sama diski intervertebralis. Terus di sini itu bakal ada cavum thorax, yaitu ruang dalam toraks, apertura thoracica superior yang merupakan pintu masuk rongga dada. Apertura thoracica inferior, dia pintu masuk rongga dada dari inferior. Terus manubrium sterni, di sini ada incisura clavicularis, terus ada incisura jugularis, terus ada juga incisura costalis prima, incisura costalis secunda. Di sini ada bagian dari corpus sterni. Jadi corpus sterni ini ada palatum sterni. Terus ada facies posterior terdorsal. Terus di sini bagian lain ada processus sigmoideus, yaitu fossa epigastrica, symphysis subhosternalis sama angulus infrasternalis. Terus juga ada os costal. Dia bangunan pentingnya tuh ya, ini ada caput costae, column costae, tuberculum costae, terus ada corpus costae dan angulus costae. Oke, jadi di sini bakal ada costa. Costa itu kan dibagi menjadi dua, ada tipikal dan atipikal. Yang tipikal itu ada costa 3 sampai 9, atipikal costa 1, 2, 10, 11, 12. Oke. Ini costa 1. Kalau costa 1 dia pendek, pipih, lebar, terus dia lebih melengkung. Dia nggak punya crista capituli, costa, dan crista coli costae. Kalau costa 2 dia lebih panjang daripada costa 1. Dia punya crista capituli dan dia membagi facies articularis capitis menjadi 2. Terus ada cartilago costalis. Cartilago costalis ini dia punya matriks berupa cartilago dengan tepi membulat dan melekat pada ujung ventral. Pelekatan cartilago costalis di ventral itu ada cartilago costalis 1 sampai 7, itu di sternum, yaitu costa vera. Terus ada cartilago costalis 8 sampai 10, cartilago costalis di sebelah kranialnya. Terus ada cartilago costalis 11 sampai 12 itu berakhir bebas. Terus lanjut ke ini. Selanjutnya ada 12 vertebra thoracica yang ditandai oleh adanya persendian. Fovae costalica pros transversi dan tuberculum costae. Jadi fovea costalis FTH1 itu fovea costalis superior dengan fasiesnya articularis yang berbentuknya bulat, dan fossa costalis inferior dengan fasies articularis yang berbentuk semilunar. Fovae costalis FTH 2-9 itu fovae costalis superior dan fovae costalis inferior. Kalau fovae costalis FTH 10 itu fovae costalis superior yang berbentuk semilunaris. Kalau fovae costalis FTH 11 dan 12 itu fovae costalis superior. Dia bentuknya bulat. Ini artikulasionya tuh ada artikulasio capitis costa sama artikula costotransversaria gitu. Oke. Gerakan toraks selama bernafas itu dibagi menjadi 2, ada pump handle movement sama bucket handle. Kalau yang pump handle itu dia gerakan elevasi dan depresi pada dinding toraks. Dia tuh gerakannya naik turun dari ujung sternal costa. Hal ini dikarenakan costa 1 sampai 6 itu memiliki fasies articularis yang bentuknya konveks, dan prox transversi osis vertebra memiliki fasies articularis berbentuk konveks.
Terus kalau yang bucket, dia itu gerakan naik turun bagian lateral costa. Dikarenakan apa? Fasies articularisnya milik costa 7 sampai costa 12. Nah, ini untuk gerakan dari musculus intercostalis externus. Kalau yang sebelahnya itu ada musculus levator costae. Lanjut ke ini musculus intercostalis internus. Terus ini musculus transversus thoracis sama musculus subcostalis. Kalau inspirasi, pokoknya kalau inspirasi itu dia bakal ngelibatin musculus intercostalis externus, musculus levator costae, musculus serratus pos, musculus intercartilagineus. Kalau expirasi dia itu bakal melibatkan musculus intercostalis internus, musculus subcostalis, sama musculus transversus thoracis. Untuk neurovaskularisasinya ini muskul inervasinya itu nanti bakal ada arteri interkostal anterior 1 sampai 6, terus ada arteri interkostal anterior yang 7 sampai 11, ada arteri interkostale posterior 1 sampai 2. Untuk venanya itu ada vena hemiazygos dan vena hemiazygos accessoria, vena azygos dan vena thoracica interna, vena musculoperenica. Lanjut, ini diafragma. Diafragma itu pembatas kavitas thoracica dan kavitas abdominis. Ada 2 bagian, ada pars muscularis atau yang perifer, dia ada pars ternalis sama costa lumbalis, terus ada centrum tendineum, itu yang bagian sentral. Terus di centrum tendineum itu ada hiatus aorticus, dia setinggi FTH 12, ada hiatus oesophagus setinggi FTH 10, terus ada foramen vena cava morgaggi, dia setinggi FTH 8, terus ada trigonum sternocostal, dia dilaluin sama arteri vena epigastrika superior dan vasa limpatica. Ini untuk neurovaskularisasi diafragma. Dia vaskularisasinya ada arteri perenica inferior sama superior, ada arteri perikardiopenica sama arteri musculoperenica. Inervasinya ada nervus prenicus. Tuh. Ini mediastinum. Kalau mediastinum itu dibagi menjadi 2, ada superior dan inferior. Terus kalau yang superior itu dia membentang dari apertura superior thorax sampai ke transverse thoracica plane. Dia termasuk tuh angulus sternalis dan antara FTH 4 dan 5. Dia berisinya apa aja? Di situ ada thymus, trachea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalica dextra dan sinistra, ada vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recruitment, sama ductus thoracicus. Kalau yang inferior, letaknya tuh di antara perikardium, di posterior sternum, isinya tuh ada sisa thymus, nodi limpatikus, lemak, jaringan ikat longgar. Ini udah deh. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin. Kalau ada salah kata aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.